pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran. Pertumbuhan penduduk terjadi disebabkan oleh pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk akibat adanya kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Kelahiran dan kematian merupakan faktor pertumbuhan alami. Adapun perpindahan penduduk merupakan faktor pertumbuhan non-alami. Dalam demografi dikenal adanya dua istilah pertumbuhan penduduk, yaitu yang pertama, pertumbuhan penduduk alami. Pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari hasil selisih tingkat kelahiran dengan kematian dalam 1 tahun disebut pertumbuhan penduduk alami. Pertumbuhannya dinyatakan dalam per 1000. Misalkan, pada saat ini jumlah penduduk di sebuah daerah 1000 orang. Maka dengan menghitung selisih jumlah kelahiran dan kematian, maka kita akan menemukan angka pertumbuhan penduduk di daerah tersebut. Contohnya, jumlah bayi yang lahir ada 40, penduduk yang meninggal dunia ada 20. Maka dengan menggunakan rumus di bawah ini, pertumbuhan penduduk adalah 40 dikurang 20 per 1000, atau 20 per 1000, atau 2%. Perhitungannya dapat digunakan rumus P sama dengan L dikurang M. P di sini merupakan pertumbuhan penduduk, L merupakan angka kelahiran, dan M merupakan angka kematian. Yang kedua, pertumbuhan penduduk non-alami. Pertumbuhan penduduk non-alami diperoleh dari selisih penduduk yang melakukan imigrasi atau migrasi masuk dengan emigrasi atau migrasi keluar. Pertumbuhan penduduk non-alami disebut juga dengan pertumbuhan penduduk karena migrasi. Pertumbuhan penduduk non-alami dapat digunakan rumus sebagai berikut. P sama dengan I dikurang E. P di sini merupakan pertumbuhan penduduk, I merupakan imigrasi, dan E merupakan emigrasi. 3. Pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk total adalah pertumbuhan penduduk yang dihitung dari selisih jumlah kelahiran dengan kematian yang ditambah dengan selisih dari pertumbuhan non-alami, di mana perhitungan penduduk total dapat menggunakan rumus, yaitu P sama dengan L kurang M ditambah I kurang E, di mana keterangan P adalah jumlah pertumbuhan penduduk dalam 1 tahun, L jumlah kelahiran dalam 1 tahun, M jumlah kematian dalam 1 tahun, I imigrasi, dan E emigrasi. Perkembangan penduduk dunia. Perkembangan penduduk dunia sangat erat kaitannya dengan perkembangan peradaban manusia dalam berinteraksi dengan alam sekitarnya. Worldmatters mencatat jumlah penduduk dunia pada tahun 2019 mencapai 7,7 miliar jiwa, di mana angka tersebut tumbuh 1,08% dari 2018, yaitu sebesar 7,6 miliar jiwa. Selama 10 tahun terakhir, jumlah penduduk dunia meningkat stabil dengan kisaran pertumbuhan 1-1,2% per tahun. Meskipun jumlah penduduk dunia selalu meningkat, data pertumbuhan penduduk dunia menunjukkan tren melambat, di mana pada tahun 2050 diproyeksikan pertumbuhan penduduk dunia hanya sebesar 0,53%. Berdasarkan regional, Asia masih memimpin sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak. Tercatat jumlah penduduk Asia sebanyak 4,6 miliar jiwa, di mana Afrika dan Eropa menyusul dengan masing-masing sebanyak 1,3 miliar dan 747,2 juta jiwa. Sementara negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Tiongkok, yaitu sebanyak 1,43 miliar jiwa. Disusul India sebanyak 1,37 miliar jiwa, Amerika Serikat sebanyak 329 juta jiwa, dan Indonesia sebanyak 270,6 juta jiwa, di mana Cina masih menguasai dunia dengan jumlah populasi terbanyak saat ini. Cina menempati posisi pertama dengan jumlah populasi yang mencapai 1,355 miliar. Perkembangan penduduk Indonesia. Negara Indonesia memiliki jumlah penduduk yang setiap tahunnya bertambah.
Hal tersebut mendorong agar negara Indonesia terus giat meningkatkan kualitas penduduk demi keperluan pembangunan, di mana pendidikan merupakan cara yang paling cocok dan paling strategis untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 tercatat 237,6 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,49%, dan jika laju pertumbuhan penduduk tetap pada angka tersebut, maka pada tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 450 juta jiwa, di mana pertumbuhan penduduk yang terjadi pada tahun tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ideal untuk Indonesia, yakni sebesar 0,5%. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat. Tidak bisa kita pungkiri bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia begitu pesat dan tidak bisa kita hindari. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya dan berbagai solusi, serta berbagai semboyan telah ditawarkan kepada masyarakat, namun tetap saja laju pertumbuhan penduduk tidak bisa terbantahkan. Meskipun solusi yang ditawarkan tidak sesuai dengan harapan pemerintah, tapi setidaknya bisa mereduksi sebagian dari masalah yang ada. Ada beberapa hal yang menyebabkan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sulit untuk dihindari. Di antaranya, peningkatan angka kelahiran, umur panjang, penurunan angka kematian, kurangnya pendidikan, pengaruh budaya, serta imigrasi dan emigrasi. Dampak pertumbuhan penduduk. Secara umum, pertumbuhan penduduk membawa dampak positif dan negatif bagi manusia. Beberapa dampak positifnya antara lain sebagai berikut. 1. Tersedianya tenaga kerja untuk meningkatkan produksi dalam memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Yang kedua, bertambahnya kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan, sehingga berkembang jumlah dan jenis usaha lokal. Yang ketiga, meningkatnya investasi atau penanaman modal karena makin banyak kebutuhan manusia. Yang keempat, meningkatnya inovasi karena penduduk dipaksa untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, agar produktivitas lahan pertanian meningkat, manusia mengembangkan pupuk dan benih unggul untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat. Berikut adalah penjelasan dari BKKBN, yaitu dampak pertumbuhan penduduk yang lebih kompleks. Om Swastiastu. BKKBN menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk memiliki peranan penting dalam pembangunan. Penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program. Penduduk juga sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan, di mana dampaknya akan terasa dalam jangka panjang. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi memiliki berbagai dampak. Di antaranya ialah dampak negatif, seperti meningkatnya kemiskinan, pengangguran, urbanisasi, kriminalitas, alih fungsi lahan, pemukiman kumuh, dan rusaknya lingkungan. Namun di samping dampak negatif, laju pertumbuhan juga dapat berdampak positif jika penduduk yang tumbuh tersebut dalam kategori penduduk berkualitas, yang aspeknya dilihat dari derajat kesehatan, pendidikan dan kecerdasan, pekerjaan dan produktivitas, ketahanan ekonomi dan kemandirian, jumlah anak ideal dan hidup layak. Di mana beberapa poin tersebut termasuk dalam menentukan indeks pembangunan manusia. Kini Indonesia telah bersiap memasuki masa bonus demografi, di mana hal tersebut merupakan suatu yang langka dan diperkirakan akan terjadi antara tahun 2020 hingga 2035. Lantas sudah siapkah Anda memasuki masa bonus demografi dan menyongsong Indonesia Emas 2045? Namun nyatanya, anak-anak dan remaja kita masih menyisakan tantangan dari segala problem yang dihadapi.
Dari penjelasan BKKBN barusan, kita tahu bahwa dampak pertumbuhan penduduk memiliki dampak positif dan negatif. Dan dari situ kita mengetahui bahwa kita bisa mengontrol tingkat kepadatan penduduk. Oleh karena itu, mari kita mengikuti alur yang sudah ditetapkan pemerintah, yaitu mengikuti program keluarga berencana, mengurangi tingkat pernikahan dini, dan sebagainya. Ku harap dirimu tak usah mengeluh, percaya dan Jadi, kesimpulan dari materi kami yaitu perkembangan penduduk global adalah kita bisa mengetahui bahwa pertumbuhan penduduk bisa mengalami perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran. Dan kita tahu pertumbuhan penduduk di dunia mengalami peningkatan, di mana kita tahu pada tahun 2018 penduduk dunia bisa mencapai 7,6 miliar jiwa, sedangkan di 2019 mencapai 7,7 miliar jiwa. Dan diperkirakan pada tahun 2100 nanti penduduk di dunia bisa mencapai 9,5 miliar jiwa. Nah, dari situ kita bisa memiliki kesimpulan bahwa dampak perkembangan penduduk memiliki dampak positif dan negatif, dan diharapkan dampak positif yang bisa lebih mendominasi untuk perkembangan penduduk untuk kedepannya. Terima kasih banyak. cara yang kuasa, jadikanmu lebih dari dewasa, senyumlah. Baik, demikianlah hasil representasi kami. Kami memohon maaf apabila referensi yang kami dapatkan itu minim. Semoga teman-teman sekalian bisa mendapatkan sedikit ilmu dari referensi yang kami paparkan. Kami memohon maaf kepada ibu dosen dan kepada teman-teman sekalian apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun perbuatan yang menyinggung hati teman-teman sekalian dan ibu dosen. Kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Dan untuk teman-teman apabila ingin memberikan pertanyaan maupun sanggahan atau argumen, kami persilakan dalam presentasi ini. Terima kasih banyak. Berikut ini 10 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. 1. Tiongkok 1,4 miliar jiwa. 2. India 1,36 miliar jiwa. 3. Amerika Serikat 333 juta jiwa. 4. Indonesia 270 juta jiwa. 5. Pakistan 219 juta jiwa. 6. Brazil 213 juta jiwa. 7. Nigeria 193 juta jiwa. 8. Bangladesh 168 juta jiwa. 9. Rusia 146 juta jiwa. 10. Meksiko 126 juta jiwa. Di Indonesia sendiri terdapat program keluarga berencana untuk mengendalikan pertambahan jumlah penduduk. Program KB dikelola oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Gerakan ini untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi. Slogan KB yaitu 2 anak lebih baik. Kita harus bangga loh dengan program keluarga berencana. Karena pada tahun 2019, program ini diakui dunia internasional dan PBB karena sukses menekan angka kelahiran.
Sementara program KB sendiri telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 1970 dan pada tahun 1990 mendapatkan penghargaan PBB karena berhasil menekan angka kelahiran dari 6 sampai 7 anak menjadi hanya 3 sampai 4 anak. Indonesia juga dipercaya untuk menggelar pelatihan bertajuk International Training on Comprehensive Right-Based Family Planning. Pelatihan ini dilakukan dengan berbagi pengetahuan, teknik, dan pengalaman dalam hal pemanfaatan alat kontrasepsi ataupun advokasi mengenai metode KB kepada negara peserta yaitu Bangladesh, Papua Nugini, Ghana, dan Timur Leste serta beberapa negara dari Afrika. Jika terjadi over jumlah populasi, maka dunia ini akan mengalami bencana banjir karena sungai-sungai menjadi semakin kecil dengan adanya wilayah pemukiman. Masalah sampah yang semakin menggunung. Masalah polusi, baik udara maupun air. Menyempitnya lahan hutan karena beralih fungsi menjadi hunian penduduk. Dan sumber daya alam yang semakin menipis persediaannya, serta terjadinya pemanasan global. Walaupun masalah populasi menjadi wacana dunia, namun beberapa keluarga ini tetap pada prinsip mereka untuk memiliki keluarga dengan jumlah yang banyak. Berikut ini keluarga dengan jumlah terbanyak di dunia. 1. The Huns. Keluarga asal Skotlandia ini memiliki 13 anak. 2. The Duggars, asal Amerika Serikat memiliki 19 anak dan 17 cucu. 3. The Redfords, asal Inggris memiliki 22 anak. 4. The Beats, asal Amerika memiliki 19 anak dan 14 cucu. 5. Ziona, asal India dengan 3 istri, 94 anak dan 33 cucu. Di Indonesia sendiri, keluarga yang terkenal dengan jumlah anggota keluarganya yang banyak yaitu Gen Halilintar dengan jumlah 11 anak. Perjalanan macet di antrian toko sampai waktu milih username medsos yang rasanya udah diambil semua, kita jadi sadar manusia tiap harinya makin banyak, dan itu benar adanya. Lihat aja, yang tadinya ribuan tahun jumlah manusia stabil tiba-tiba ngeroket sampai segini. Jumlah kita ningkat sampai 4 kali lipat cuma di 100 tahun terakhir. Bahkan para ahli ngeliat bumi kita bakal dipenuhin hampir 10 miliar orang di tahun 2050 dan 11 miliar di 2100. Tentu ini bikin kita ngebayangin bakal sekacau apa dunia yang penuh sesak. Kalau udah gini, bisakah segala kebutuhan kita tetap dipenuhi? Dan sebenarnya seberapa banyak batas manusia yang bisa ditampung bumi? Fakta mengejutkannya, ternyata batasnya bisa sangat banyak. Bayangin sekarang kita ngumpulin semua penduduk dunia di satu tempat, berdiri sebelah-sebelahan. Ternyata kita semua akan muat di dalam Jakarta dan Depok. Ngerasa kecil? Bayangin kalau seluruh daratan bumi diisi orang sebelah-sebelahan, tebak bisa muat berapa? Ternyata bisa sampai lebih dari 1000 triliun manusia. Ya, bumi itu gede banget. Tapi pastinya kita nggak bisa hidup kayak gitu. Kalau nginget segala macam kebutuhan kita, kebanyakan dari para ahli pun menganggap bahwa populasi sekarang ini pun udah hampir batasnya. Tapi sebenarnya, apa sih akar dari semua masalah ini? Pendeknya jawabannya adalah keluarga yang punya anak terlalu banyak. Dulu di Eropa, waktu kondisi belum seaman dan senyaman sekarang, semua orang pengen punya banyak anak. Alasannya sederhana, nggak semua anak yang lahir bisa hidup sampai dewasa. Tapi sejak revolusi industri di abad ke-18, apa-apa jadi makin gampang. Tingkat kematian anak jauh berkurang, dan dari sana, ibarat api di padang rumput, populasi membesar dengan sangat cepat. Meledaknya jumlah penduduk emang nggak berlangsung lama. Semakin bagus kualitas hidup, orang pun makin sadar nggak perlu punya banyak anak. Tapi itu di Eropa. Banyak negara lain kualitas hidupnya nggak meningkat secepat di sana, termasuk kita. Tahun 1800-an, boro-boro revolusi industri, kita masih ngejalanin tanam paksa. Makanya sampai tahun 1960, rata-rata orang tua di negara kita masih punya 6 anak. Bahkan di negara paling ramai sedunia ini pernah ada peraturan yang melarang warganya punya lebih dari 1 anak untuk nyegah overpopulasi.
Tapi ternyata hari ini justru ada satu masalah besar yang nyerang Cina dan banyak negara lainnya. Apakah itu? Di saat banyak negara Afrika masih berjuang untuk nurunin angka kelahiran, negara-negara lain justru terancam tambah sepi. Ada penelitian terbaru yang nunjukin kalau 23 negara ini bakal kehilangan lebih dari setengah populasinya di akhir abad 21 nanti. Itu pun tenaga produktifnya lebih sedikit dan akan ada lebih banyak kakek nenek dibanding sekarang. Jadi ternyata permasalahan populasi ini ibarat buah si malakama. Kalau kebanyakan manusia, bumi kita tambah rusak. Tapi kalau kedikitan, ekonomi jadi kacau karena lebih banyak pensiunan daripada yang sanggup kerja. Mungkin selain bingung di sini, kita masih punya satu cara lagi. Menjelajah dan hidup di atas sana. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. I'm still on your Netflix. Girl, I know you love me, even though your parents, they don't fucking trust me. They probably alright though, I know I'm an asshole. No reply to all your texts, girl, I do you mad cold. Like you're just dying to drive, but you can't find the keys now. Looking for God, put you down on your knees. I'm all that you want, but not what you need, girl, why? Tell me, why do you still love me? Why do you love me? You know you shouldn't love me, yeah, you still love me. All your friends tell you they hate me, got a fucking shady. Couple weeks ago they were inside my sheets naked. Clubs so you can Snapchat, titties out to Snapchat. I know that you do that shit just hoping for a snapback. Like you're just dying to drive, but you can't find the keys now. Looking for God, put you down on your knees. I'm all that you want, but not what you need, girl, why? Tell me, why do